Orang Jawa mengatakan bikin tempe itu seperti mengasuh bayi. Jadi kalau hati kita kotor atau pikiran kita tidak fokus, itu tempenya bermasalah. Jadi itu sering terjadi juga. Nama saya Muhammad Haji Purnomo, alamat saya di Jajaran RT 1 RW 9 Torio Mendosari Sukoharjo. Saya sebagai pemilik keripik tempe Putra Utama. Latar belakang itu dulu saya pernah ikut om saya atau Pak Le saya ke Cilacap. Di sana beliau jualan tempe keripik. Jadi saya hanya mengcopy paste apa yang saya pelajari di sana. Mulai usaha tahun 2017, alhamdulillah sampai sekarang tahun 2025. Modal awal itu niat sih mas, ya niat dulu, karena kan sumber daya seperti wajan, kompor itu kan orang tua udah ada. Jadi saya niatkan diri dulu buat mengaplikasikan apa yang saya pelajari selama di Cilacap, terus di rumah, dan alhamdulillah sekarang menjadi penghidupan saya. Ya nggak ada alasan, soalnya lulus kuliah aku putus asa karena pernah daftar STIN Sekolah Tinggi Intelijen Negara sampai tahap akhir, masuk di 88 besar wilayah DIY dan Jawa Tengah. Tapi setelah pantukir tidak lolos, akhirnya mau nggak mau harus pergi dari rumah untuk menenangkan diri. Ya dulu pelarian mas, jadi tepatnya pelarian karena udah kecewa sama negara, bela-belain gak ikut lulusan kan, teman-teman lulusan. Aku tes di Jogja 7 hari, selama 7 hari ya menggelandang seperti nggak punya temen. Terus lawan nyawanya anak jenderal-jenderal. Kita berangkat pagi jam 5 sampai di sana padahal harus jam 7. Setelah jam 7 anak jenderal-jenderal datang jam 8 itu masih bisa masuk, sedangkan jam 5 itu sudah tepat waktu tapi nggak ada keadilan. Akhirnya yaitu putus asa. Terus adalah balik saya mau menenangkan, akhirnya saya ke Cilacap. Produknya sementara hanya keripik tempe rasa original. Harga mulai dari 3.000-an sampai 15.000 dan per kilonya itu 60.000. Untuk produksi sendiri sehari itu 5 kilo kedelai. Yaitu bahan baku tempenya kita buat sendiri, dari diproses mulai dari merendam kedelai, menggodok, mengetang, dan juga membuat tempe diproduksi di sini sendiri. Pemasaran sementara masih di lingkup Sukoharjo dan Karanganyar, dan itu pun belum merata. Kita punya toko di Shopee dan juga punya link affiliate di TikTok. Dari itu juga ada sedikit orderan dari teman-teman yang merantau di luar kota. Dua metode itu saya gunakan, jadi kita antar ke warung, kita titipkan, kita drop, seminggu sekali kita cek apakah masih layak atau tidak. Kita kalau enggak layak kita ganti, kalau habis kita isi lagi. Dan juga ada salesnya di bagian Karanganyar karena sudah beda kabupaten, jadi ada orang di sana yang ngirim keripik ke warung-warung di area Karanganyar. Rata-rata ya cukup untuk menggaji karyawan dan cukup untuk kembali modalnya. Kesulitan ini bersamaan dengan kemudahan. Jadi kalau dibilang sulit ya bikin tempe itu sendiri sulit, karena orang Jawa mengatakan bikin tempe itu seperti mengasuh bayi. Jadi kalau hati kita kotor atau pikiran kita tidak fokus, itu tempenya bermasalah. Jadi itu sering terjadi juga. Itu faktor pertama. Faktor kedua, iklim cuaca juga mempengaruhi kondisi tempe. Contoh kalau panas itu tempenya cepat mateng dalam pembentukan jamurnya. Nah kalau hujan itu ya proses fermentasinya agak lambat, jadi biasanya perlu waktu 2 hari, itu bisa sampai 3 hari. Kalau pengaruh itu ya sampai sekarang belum ada pengaruhnya, alhamdulillah, karena ada varian-varian produk yang mensubsidi dari produk lain. Misal kita jual harga yang 3.000, kita juga jual harga yang 5.000, yang isinya kan tentunya beda. Apalagi kalau ada yang beli kiloan atau apa kan juga isinya kan juga beda. Jadi kita subsidikan dari situ sehingga tidak mempengaruhi modal awal. Pencapaian lulus kuliah, menikah,
dan alhamdulillah sekarang tempenya menghidupkan keluarga kecil saya. Nah, harapannya ya bisa bermanfaat bagi banyak orang, karena dari tempe awalnya cuma 1 orang, sekarang menjadi 4 orang, dari 1 warung sekarang jadi puluhan warung, bahkan dari 10 bungkus sekarang menjadi ribuan bungkus. Itu sudah sebuah pencapaian dan target yang luar biasa. Pesan yang terpenting adalah niat untuk melawan rasa malas. Dan modal, semua orang dimodali dari Tuhan itu 24 jam dalam sehari, itu semuanya sama, tapi tergantung bagaimana manusia untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Bagi teman-teman yang sudah menonton video saya di channel Rariso, jangan lupa subscribe dan sebarkan ke teman-teman dengan semua. Semoga pengalaman kecil dari hidup saya bisa dengan serap, bisa bermanfaat untuk memotivasi diri jenengan supaya melawan rasa malas dan meniatkan sesuatu hal untuk kebaikan. Bagi teman-teman yang ingin membeli keripik tempe, nanti linknya saya kasih di kolom deskripsi atau langsung nomor WA-nya di 083848648668. Nanti tinggal WA atau klik link di kolom deskripsi. Terima kasih.